nggak dikira saya bakal ada motor. Ada yang ngasih dari yayasan. Setelah ini Rizky ini datang ketika saya agak mikir pengen beli motor. Kita sholat. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Perjalanan pulang ke Kendal. Tom duluan nggak apa-apa, Ted. Duluan nggak apa-apa. Saya mau mampir ke pondok. Mampir ke pondok. Yes. Ya, jazakallah khairan. Jazakallah. Ya, ini kawan kita nih. Enggak, ini lagi ngomong aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Salat asar tadi. Tapi kayaknya sih ini di masjid ini kayaknya belum adzan kayaknya. Nah, biasanya di daerah sini sholatnya itu adzannya jam 4 biasanya baru adzan. Ini sih saya WA siap. Oke. Oke. Kita lanjut perjalanan guys. Ya, bismillah. Ini saya pakai motor Beat PSP. Ini itu masya Allah ya. Nggak dikira saya bakal ada motor. Ada yang ngasih dari yayasan. Setelah ini Rizky ini datang ketika saya agak mikir pengen beli motor. Dia dulu itu pengen punya motor baru. Saya tuh pengen menemukan CBR gitu kan. Ya tapi habis itu pikir-pikir, ya beli motor buat apa ya? Orang kerja di pondok gak ngapa-ngapain, diam aja, jarang keluar juga. Punya motor bagus-bagus buat apa ya? Jadi udahlah, gak usah punya motor aja, gak usah beli gitu. Ya, udah gak usah beli. Nanti kalau mau keluar sekali-kali kan bisa pinjam motor punya teman gitu kan. Dan juga agak pernah jauh-jauh juga, paling juga ke Magetan, jaraknya cuma berapa kilometer aja. Yang berangkat habis duhur, asar sudah nyampe lagi di rumah gitu kan. Dia pinjam temen aja gitu. Udah saya tuh lupa deh dengan namanya motor. Pokoknya saya pakai motor seadanya, motor Vega itu yang saya punya, yang saya beli waktu kuliah. Motor gas. Tahu-tahu. Jadi suatu saat itu ceritanya saya itu mau pergi ke Magetan, mau ngapain, mau beli apa gak tahu. Saya bilang males besok aja. Itu pas besoknya itu saya itu agak males juga. Ya udahlah nanti siang aja. Saya pinjam motor tukang gitu kan. Orang yang lagi kerja waktu lagi bangun asrama putri gitu kan. Ya habis itu udah ceritanya saya mau berangkat ke Magetan. Datanglah tuh motor Beat ini kan. Saya nggak tahu itu motor buat saya. Terus saya niatnya mau pinjam motor ke tukangnya, Mas mau pinjam motor gitu. Jadi tiba-tiba orang tuh, silahkan Ustadz motornya. Loh, saya mau pinjam motor, saya belum bilang mau pinjam motor, kok dia kayak tahu saya mau pinjam motor. Saya bilang, loh ini motor siapa? Loh Ustadz belum tahu katanya, belum ditelepon sama apa itu Pak Haji itu gitu kan, Haji Fulan lah gitu ya. Nggak ada, saya bilang. Ya udah telepon dulu gitu kan. Dan kebetulan bahwa itu
waktu itu kan bawa dispenser 2 tuh gede-gede, satu buat Pondok Putra, satu buat Pondok Putri gitu kan. Saya bilang ini dari mana, saya gak ngira itu motor baru kan, cuman karena mereka bawa dispenser itu, ini dari mana, saya bilang oh Pak Pri belum nelpon ya gitu. Pak Haji itu belum, saya bilang saya nelpon, saya nelpon aja Pak, ini ya nelpon ini Pak Haji, dispenser dari mana, dari siapa, buat siapa, itu buat buat pondok katanya, itu dari Fulan gitu, donatur lah, itu motornya juga buat Ustadz pakai. Wah, oh ternyata dikirim motor juga gitu ya buat saya. Masya Allah, saya justru pas saya lagi gak mikir pengen punya motor datang gitu. Masya Allah. Jadi ya intinya mungkin ya, kalau kita lagi gak mikirin dunia itu, malah dunia itu datang gitu loh. Tapi kalau lagi pengen pikirin ya, gak datang gitu. Susah dapatnya. Tapi kalau gak dipikir malah datang sendiri gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi begitu ya, sampai ini saya pakai, saya rawat sebisa saya. Tapi ya ternyata merawat motor Matic itu lumayan juga gitu. Ya biasanya ngurus motor Pega cuma ganti oli ya kan, tahu-tahu motor Matic ini macam-macam perawatannya, harus servis CVT, harus ada oli gardan, ada apa-apa, malas. Aduh ya Allah, kerasa banget. Tapi ya alhamdulillah ya, ala kulli hal ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya baik. Jadi itu ceritanya saya punya motor ini ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi secara akad sih sebenarnya bukan motor saya. Oh, katanya ini motor dihibahkan buat yayasan, cuman dititipkan ke saya yang pakai, ya udahlah. Yang penting saya mah ada motor, mau punya saya mau punya siapa toh. Yang penting ada motor gitu udah. Ya, saya rawat. Jadi kalau bayar pajak ya saya yang bayarin. Ya itu aja, nggak apa-apa. Gak mesti milik kita gitu. Sama kayak mobil ya, mobil pondok. Saya dulu pikir enak ya kalau mudik Ciamis itu ke rumah saya, ke rumah mertua, bawa mobil gak ribet, naik turun, naik kereta harus naik turun stasiun dulu. Kalau naik bis juga sama, bawa mobil sendiri enak kayaknya gitu. Sekarang itu pondok punya mobil, kalau lebaran dia nyasuruh saya yang pakai sama mudirnya itu. Alhamdulillah ya. Jadi ya gak punya sendiri juga ya, malah bisa make, malah lebih enak, gak mikirin servis, gak mikirin ganti ban ya cuma make aja. Paling ya kalau habis mudik, habis dipakai sama saya ya paling ya saya yang nambahin buat ganti oli gitu nanti kalau servis gitu. Ya gitu aja, lebih enak gitu. Coba kalau punya sendiri gimana ya, mikirin servisnya, mikirin ganti ban, mikirin pajaknya, wah pusing gitu. Kalau tinggal make kan enak ya. Kalau ada yang kayak gitu, wah enak banget ya. Ya itu rezeki banget ya. Tapi ya kalau di dalam hati ya tetap pengen sih punya mobil sendiri gitu. Tapi tentunya mudah-mudahan juga dengan kemampuan finansialnya juga ya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tadi itu kawan saya ya, orang Jogorogo situ dekat. Masya Allah dia orang yang baik juga, orang yang soleh juga. Jadi ya begitu enak punya teman soleh itu begitu. Jadi ya waktunya sholat diingetin sholat, kita sholat di mana nih? Atau kita juga kalau mau ngajak sholat gak suka gitu. Kita sholat dulu yuk, kita cari masjid gitu kan. Jadi ya kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita. Coba kalau temannya gak baik, mau ngajak sholat juga, kita juga kadang sungkan, gak enak gitu kan. Ya kita masih terlalu lemah iman kan. Kecuali kalau imannya kuat lah, itu beda lagi. Ya kadang-kadang sungkan gitu kan, mau ngajak sholat tuh sungkan gitu, gak enak gitu. Kita mau sholat sendiri juga kadang
gak enak, takut dianggap so apa ya, so alim lah, so soleh lah gitu. Kadang-kadang kita begitu ya, akhirnya kita jadi keluarga bener. Nah, makanya situlah perlunya kita punya teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik gitu ya. Jadi ya beruntung ya punya teman-teman yang baik, beruntung banget. Teman soleh itu beruntung banget gitu ya. Jadi begitu ya kawan-kawan, sekilas saya cerita saya yang saya alami ya, ya, tentang dalam kehidupan saya, pengalaman yang aku alami lah gitu ya. Ya kawan-kawan ya, perjalanan kita ini kurang lebih masih mungkin 15 sampai 20 menit lagi untuk sampai rumah. Berhubung kita ini sudah sholat asar, jadi ya mungkin kita sambil zikir aja ya, di jalan sambil zikir sore kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya, kita udah nyampe. Pikir juga udah selesai, pas banget ya, pas nih, pas nyampe pikir juga selesai ya. Ini sudah nyampe di pondok kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.